Yes, kembali lagi di Math Podcast. Dan untuk kesempatan kali ini, gue bertandem lagi dengan Rayhan. Say hi dulu, bro. Hai, halo. Oh, gimana kabar lu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kebetulan gue minum kopi, jadi gue masih on lah di malam hari. Asik. Kafeinnya masih jalan lah ya. Masih kafenya masih jalan. Paling nggak lama lagi juga pecah. Tahu-tahu langsung kayak tidur. Tapi seperti biasa juga, di kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih. Ini kalau kata Rayhan, Waduh. bisa memecah belah pikiran cowok-cowok nih. Bikin cowok-cowok langsung terkepek. Ini siapa ini namanya? Say hi dulu dong. Hai, Hai, siapa nih Hai. namanya nih kalau boleh tahu? aku Monik. Monik Monika Kilom. Oke. Monika Silom. Waduh, benar rumah sakit nih, Div nih. Enggak, beda. Bahaya nih. Oh, beda ya? Ini depannya nggak ada Agnesnya kan? Enggak. Kebetulan Waduh. kalau ngomong aja udah fales, jadi kita nggak usah nyanyi ya. Waduh. Nggak, kalau sana di depannya ada Agnes, udah punya rumah sakit, penyanyi juga. Wah, internasional lagi. Wah, Aktris juga lagi dulunya. waduh, bahaya nih ini tamu kita ya, Div ya. Kayaknya kurang, honornya kurang. Ini itu agak pressure ya, soalnya pertama kali. Wow, luar biasa. Wow, pertama kali apa nih? Ikut podcast? Iya, pernah kali ikut podcast tuh. Berarti ini sebuah keistimewaan juga bagi kita ya, memberikan kesempatan Ya, pertama nih bagi Monika ya. pastinya ini nih. Ya. Oke, Nih. Monik, biasanya kita di Ya. setiap episode itu latar belakang pendidikan nih menjelaskan nih dari tamu seperti apa. Monik ini kuliahnya di mana, ambil jurusan apa, kesibukannya apa di luar kuliah gitu. Oh, oke. Ini kayak interview ya. Iya, betul. Santai aja, santai. Jangan kaku ya. Nanti lama-lama bonding lah ya. Yes. Aku saat ini kesibukannya sih fokus kerja, tapi kuliah jadi sampingan. Oke. Biasanya kan orang kuliah utama, kerja sampingan. Aku Loh. kebalik. Oh, jadi ngambil kelas karyawan berarti ya? Iya, tapi dulunya reguler sih, sempat pindah dulu. Aku ngambil komunikasi di Telkom Bandung. Oke. Karena fokus kerja, jadi pindah ke Jakarta di Universitas Terbuka. Tetap komunikasi juga. Oh, di UT? Masih ranah komunikasi. Untuk cabe? Aduh, nggak tahu ya, soalnya kampusnya tuh, aku nggak pernah ke kampusnya, jadi online, full online. Oh, soalnya UT itu dekat rumah dia di gua WFH, kampusnya. Bos. Apa? Enggak, kalau misalkan si Monik offline, UT itu dekat rumah gua kampusnya. Lumayan dekat. Oh. Iya. Nggak pernah ke kampusnya sih online. Online, Tif. Kasian. Aduh, Natif kayaknya Kenapa? kehilangan kesempatan. Saya tidak se-opportunis itu sebagai cowok. Oke. Monik kesibukannya di luar kampus selain kerja? Ya. Selain kampus kesibukannya? Misalkan main kripto apa Aktivitas gimana? maksudnya. Woi. Paling review produk. Oke. Wih. Endorse berarti. Endorse gitu. Endorse ya. Cuma berat banget ya ngomong endorsement, soalnya masih yang biasa-biasa. Wih. Jadi review produk, bantuin brand ya, brand. Agak halus ya, kita agak low key. Oke. Terus itu paling ambil job-job jadi take over bar gitu, take over barista. Di shop orang. Part-time gitu lah ya. Part-time. Oke. Paling itu aja sih, sama apa ya? Apalagi? Itu aja sih kayaknya. Untuk sekarang. Oke. Untuk sekarang barista sama reviewing, Div. Oke. Tapi gue lihat di IG lu tuh, di Photos of You ya, lu main ini bola juga. Oh, iya, main futsal. Main futsal. Wih. SMA main futsal. Oh, main futsal. Ada bergabung dalam tim gitu apa gimana? Paling ikut-ikut aja sih. Ikut-ikut diajak teman aja gitu, klub apa ya kemarin, Oplosan Jakarta kalau tahu. Apa Oplosan? Iya, namanya Oplosan. Oplosan. Luar biasa. Lu juga pernah diundang tuh, Rey, sama ini soccer apa futsal sih jatuhnya? Lu Jakarta 69 tau nggak, Monik? 69. Itu ada tim bola tapi kayak selebriti gitu. Wah, nggak tahu. Nah, lu dengar tuh 69. Gua tuh zaman SMA itu pelatihnya namanya Bayu Aditya. Jadi Bayu Aditya ini sebenarnya dia pemain futsal pro itu di Bintang Timur Surabaya kalau nggak salah.
Terus gue ngeliat dia kontennya sama Atta Halilintar gitu. Terus gue liat, wah ini pelatih futsal gue nih pas SMA. Gitu. Jadi kayak ada pride-nya tersendiri gitu lah. Iya, secara tidak langsung berarti ya. Yoi. Mm-mm. Itu pernah marah-marahin gue tuh gara-gara gue mainnya nggak becus. Tapi ya itu jadi semangat lah buat gue. Kita main lebih baik lagi. Iya. Jadi barista dari kapan, Monik? Barista terjun di dunia kopi dari 2019 awal. Oke, 2019 awal. Berarti sebelum COVID ya udah jadi ini. Benar. Ya, sebelum COVID. Oke. Kalau kalau review produk sejak kapan? Review produk dari sebenarnya awalnya tuh review kopi sih, karena jadi host YouTube juga kan di channel perusahaan gitu. Terus ngerasa punya potensi di sana, terus baru berani ngambil job-job produk kayak skincare gitu-gitu itu mulai kapan ya? 2020, I think. 2020. Oke. Jadi ini si Monica bisa review podcast kita, Div. Bisa aja. Terus jualnya ke perusahaan. Masuk aja nih bridging-nya nih Pak. Oke. Tapi sebenarnya kita di episode ini mau bahas apa sih, Ray, sebenarnya? Oh, betul sekali. Karena kita tentu saja tidak mau membahas tentang skincare ya, atau review-review ya. Tapi kita membahas tentang pertemanan yang sehat dan toksik. Wah, ini enak nih. Karena zaman sekarangnya, banyak di Twitter, di TikTok, di Instagram, ngomongin tentang nggak jauh dari toksik, pertemanan sehat lah, pertemanan toksik lah, itu nggak jauh. Pasti ngomong toxic friend gitu. Nah, Monica, menurut Monica nih, seperti apa sih di mata teman-teman kamu, terutama teman dekat nih, di saat melihat kamu nih? Berarti penilaian dari orang lain ya? Yes. Penilaian dari orang lain, mungkin aku orang yang suka bercanda. Oh, kelihatan sih. Dari mananya dia? Dari mananya dia kelihatan bercanda? Gue mau ngata kayak serius kayak dosen gue. Jangan samakan dong. Ini yang temenan yang mungkin udah lama, yang udah gini banget. Iya, teman dekat, teman yang benar-benar klop gitu ya. Yang udah partner in crime banget. Terus yang mungkin bodo amat sih sama yang bodo amat dalam artian masalah, bukan masalah misalkan dia ada masalah terus aku bodo amat sih, lebih ke misalkan dia ngelakuin sesuatu hal aibnya dia gitu kasarnya, aku yang bodo amat gitu sama kekurangannya dia gitu, aku bodo amat. Karena aku lebih ke ya udah gue kenal dia itu karena dia ada baiknya gitu kan, tiap orang punya sisi baik ada sisi buruknya gitu. Kita berteman sama yang sisi baiknya dia aja gitu. Nah, atau mungkin ternyata di pribadi orang ini lebih banyak sisi buruknya ya, kita batasin aja sih paling gitu. Terus nah, apa lagi ya? Sebagai orang yang ini mungkin kerja yang workaholic ya mungkin. Workaholic ya. Gila kerja kita ngomongnya dia. Iya. Karena kebanyakan kayak teman-teman misalkan main, terus aku bilang aku nggak ngajak, terus pasti bilang udah aja sibuk kayak gitu. Mungkin aku bisa menyimpulkan kalau mereka ngelihat aku tuh kayak kerja mulu gitu ya. Reviewing mulu nih gitu kan, kopi A, kopi B, kopi C gitu, nggak pernah ada libur. Begitu. Paling gitu. Berarti tipikalnya mereka memandang Monica nih, wah nih jangan Monica gila kerja nih ya. Tiap hari reviewing, nggak jelas ngomongin barista. Nadif pasti kelapa-kelapa karena Nadif suka kopi. Gue suka ngopi-ngopi gitu lah biasa. Ngopi-ngopi di mana? Warkop kan? Di mana aja sih gue? Gue kira di warkop doang, kafe nggak mampu. Anyway, Monica. Nah, ini selanjutnya nih, menurut Monica nih, apakah teman-teman dekat Monica sudah membuat Monica menjadi pribadi yang lebih baik dan berkembang saat ini? Gitu.
Mungkin kayak saat ini kan Monica reviewing nih, mungkin itu ada pengaruhnya dari support teman-teman Monica gitu. Oh ya, pertemanan kan berarti masuk ke lingkungan ya. Pasti Ya. pasti mempengaruhi bisa dibilang 70%. 70%, wow. Dominasi lah ya, karena kan kita hidup sehari-hari bersosialisasi. Jadi Betul. tiap hari kita pola pikir juga ada aja gitu yang berubah, pola pikir berkembang gitu karena lingkungan. Maksudnya lingkungan juga bukan soal pertemanan, mungkin di kerjaan, hubungan gitu kan. Ya pokoknya antar pribadi lah kayak gitu. Antar Ya pribadi. mempengaruhi sih. Dan cukup apa ya? Jadi ada perubahan juga karena pertemanan dari waktu ke waktu. Kalau betul perubahannya apa tuh? Dari apa? Dari padat ke cair apa cair ke gas? Enggak dong. Dari cari ke gas gitu. Lebih ke perubahan, harusnya sih yang lebih baik ya. Ya, oke, lebih baik. Jadi dulunya nyolong sekarang udah enggak gitu ya? Enggak, udah enggak. Oh, ini udah nyolong berarti Monica. Gue setuju sama Monik ketika kita Apa di tuh? hubungan kayak pertemanan gitu kan pasti kita juga mendengar ide-ide baru ya kan pandangan sudut pandang yang berbeda dari kita yang mungkin bisa mengubah atau menggeser lah pemikiran kita. Oh nampaknya harusnya begini, oh nampaknya nggak bolehnya jangan gini gitu kan. Nah kayak gitu kadang-kadang apa ya istilahnya mempengaruhi lah, ada satu dua pasti mempengaruhi pikiran kita, bahkan action kita pun nge-treat orang seperti apa kayak gitu tuh harus sih lingkungan sekitar. Iya sih. Karena ya sosialisasi kan ya pasti nggak ada yang tertanam di sini di kepala kita ya kan. Misalnya nggak boleh berbohong gitu, tapi kalau kita seandainya hidup di sosialisasi yang sering bohong terus terus merokok, minum amer gitu, lah kita juga ikutan dong gitu. Jadi kan sesuai dengan sosialisasi juga gitu. Circle ya kalau bahasa anak zaman sekarang tuh. Circle itu padahal lingkaran ya. Maksudnya apa tuh? Lingkaran apa lu nih? Lingkaran K ya, supermarket. Lingkaran K. K dong. Udah nggak ada kayak itu bangkrut kayak. Itu Sevel udah nggak ada. Iya. Oke, Monica. Ini tanpa menyebut nama ya, karena kita nggak mau membuka aib nama orang ya. Jelaskan satu aja nih, kita butuh satu aja deh. Orang teman dekat Monica yang begitu mengerti Monica dari A sampai Z, dari 1 sampai 1 juta, dari A1 sampai A1 juta gitu. Ada nggak? Yang paling ngerti sebenarnya nggak totally bisa dibilang orang itu ngerti. Karena yang menurut aku yang paling ngerti sih diri aku sendiri. Tapi kalau ditanya beberapa teman dekat sih ada sih. Ada. Tapi nggak temen. Waduh. Mungkin yang lalu. Kita bilangnya yang lalu ya. Karena kalau kasar ya. Teman sekolah apa gimana nih? Aku tuh temen tuh dibilang nggak terlalu banyak. Yang deket tuh aku milih banget. Dan berarti ya. Oh, picky berarti. Mungkin gini, misalnya aku punya 2 temen. Yang satu tuh aku ceritain setengah, yang satu lagi aku juga ceritain yang beda seperempat. gitu. Oke, seperempat. Iya, yang kayak gitu. Bukan ceritanya beda, tapi tuh nggak full gitu loh. Jadi nggak udah kayak bagi-bagi bansos. Setengah. Lain lagi dong, beda lagi tuh. Gimana? Iya, jadi kalau ditanya nama orangnya kan, maksudnya nggak usah. Jadi jelasin aja, karena kita nggak mau membuka aib nama ya di sini. Enggak, bukan teman sih, lebih ke yang lalu. Oh, yang lalu, iya. Yang lalunya berapa lama nih? 2,5 abad berarti. Zaman Majapahit lagi jangan-jangan. 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Oh, kayak era presiden ya 5 tahun. Iya. Emang 5 tahun setahu gue. 5 tahun. Nah, tapi dibilang tahun dia enggak, karena kan aku di awal udah disclaimer yang ngerti diri kita kan diri kita sendiri gitu kan. Nah, kalau ditanya orangnya siapa ya mungkin itu orang itu. Oh, oke. Kalau boleh tahu dia ngelakuin apa ke Monica? Ngelakuin apa nih maksudnya nih? Maksudnya jasanya gitu. Kaget. Maknanya bisa samar nih soalnya. Lebih ke ini sih, lebih jadi
ngelakuinnya dampak kan. Ya, dampaknya betul. Perubahan banyak perubahan sih ya. Maksudnya karena kan 5 tahun sama dia. Oke, terus? Apalagi dari umur berapa ya? 16 tahun gitu. 16 berarti masih Karena kan lucu-lucunya tuh, iya. Ya, dari 16 ke 21 itu kan umur-umur yang kita cari jati diri yang kayak gitu-gitu loh. Betul. Masa transisi kita ngomongnya. Ya, transisi. Tuh, orang itu yang lalu. Jadi orang itu Jadi sekarang udah enggak gitu. Udah enggak. Udah enggak. Berarti dia dampaknya itu dia mengubah Monica menjadi lebih dewasa, maksudnya itu kali ya. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Oke. Karena apa yang lalu itu bisa jadi salah satu pembentuk kepribadian kita yang sekarang kan. Aduh. Ya. Lu kalau bikin puisi bukan cocok satu-satunya ya, salah satu ya. Aduh, Nadif ini kalau bikin puisi ini luar biasa nih. Mungkin lakunya di daerah kompleknya doang kali. Luas. Oke, Monica. Ya. Kita lanjut aja ya, karena kalau makin lama makin malam makin gila kita. Ya. Apakah Monica pernah terjebak dalam pertemanan yang toksik? Pertemanan yang toksik pernah. Oke, terus pernah nggak? Kalau pernah nih terjebak di pertemanan toksik, pernah nggak Monica itu keluar 100% dari circle itu? Iya. Sudah keluar 100%? Pertemanan toksik kayak circle itu kan banyak ya. Circleku maksudnya nggak yang cuman aku main bukan cuman yang kayak satu circle gitu, karena ada beberapa circle. Ada sih, tapi nggak yang 100% keluar, tetap kontekan aja, kontekan sebatas story terus gak dibales kayak gitulah. Itu mah kalau kita ngomong itu hukum alam. Nggak yang totally 100% nggak kontekan. Tetap masih ada kontak-kontakan, cuman nggak seintens itu. Iya, jadi jadi jarang keluar, udah nggak pernah keluar gitu. Jadi batas media sosial aja, nggak di live. Cuma say hi doang di sosmed, Div. Iya. Ya, apa kabar? Baik, masih toksik lu ya? Iya, oke dah, baik. Lu kan pernah ngalamin, Div. Aries ya, Aries. Aries ya? Bener nggak Monica Aries? Aries. Siapa? Monica. Zodiaknya. Aku bukan Aries. Oh, bukan. Untung, alhamdulillah. Kenapa lu? Cewek ngeliatin zodiak apa? Ada masa lalu dengan Aries. Ada. Ada masa lalu, Div. Maaf ya, Div. Ada. Monica emang apa? Zodiaknya apa? Kira-kira? Bukan Aries kan yang jelas ya? Enggak Aries. Aries tuh apa? Maret ya? Apa bentar? Monica itu lihat mukanya deh, kelihatan nggak? Scorpio deh, gue tebakan gue Scorpio. Rehan apa? Sagittarius? Enggak, aku Capricorn. Oh, Capricorn. Kenapa? Lu sempat mikir Capricorn? Iya, mantan gue yang selingkuh itu Capricorn. Oke, kita lanjut. Yang selingkuh yang paling lama lagi. Capricorn. Iya, Capricorn ini Januari atau Desember? Aku Januari. Oh, dia Desember akhir. 2 hari setelah Natal. Oke. Oke, Monica kita lanjut ya, karena makin malam makin gila kita kan. Monica. Tapi ini bukan berarti Monica tukang selingkuh ya, enggak itu cuma. Enggak, itu cuma orang kan aja. zodiak sama beda orang kan pasti. Nggak takutnya kalau ini masuk ke dalam hati nanti besoknya dia ini lagi. Nanti Monica besok dendam lagi. Nadif tuh nanti besok gue bikin. Div, hati-hati lu, tadi dia datang di belakang kamar lu tahu ada. Enggak apa-apa kalau datang mah. Aku mah orangnya welcome. Oh ya, tinggal main aja berdua ya. Apanya nih? Hah? Main apa kalau ini kan udah sukanya main gaplek. Main karambol kan? Karambol, gaplet, serada. Main Uno kalau bisa. Oke, kita lanjut ya Monica ya. Menurut Monica nih, apa ciri-ciri pertemanan yang toksik di pandangan Monica? Ciri-ciri pertemanan yang toksik. Ya. Ciri-cirinya tuh. Apakah terlihat dari gaya penampilan atau gaya rambut? Kayak kita nih, rambutnya kan kita kadang-kadang kan nggak punya gaya nih.
Oh enggak dong, Oh, don't enggak judge ya. Oke, jadi gimana tuh ciri-cirinya? by its cover dong. Oke. Jadi kasih tau lah ciri-cirinya gimana? Ciri-ciri, ini yang aku alamin ya, no offense ya. Yoi, Ya, Bapak. oke. Mungkin yang tidak tidak suportif, Terus suportif. terus tidak membangun mungkin ya, tidak membangun Membangun apa kayak nih? kita membangun rumah tangga, enggak Rumah dong. tangga. Nggak Oh. membangun, jadi kayak pertemanannya mungkin lingkungannya misalkan ngobrol gitu nggak membangun. Terus yang apa-apa Kalau nggak membangun nyalain alarm aja. iya. Seru banget tidur itu mah. Oh, bukan lain lagi beda ya. Pertemanan, pintar lu. Ya terus Monika? Yang nggak membangun, terus nggak apa tadi ya? Oh, yang kalau ngobrol misalkan kita cerita apa, terus dia tuh lebih memojokkan gitu loh. Memojokkan, berarti ngobrol di sudut berarti ya ngobrol ya. Nah, tapi kita nggak bisa nyalain orang itu gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa maksa orang jawaban itu sama kayak ekspektasi gitu tuh kan nggak bisa ya. Iya, jadi ya menurut aku yang toksik kayak gitu sih. Oh, tapi lo ini nggak sih tipe yang nggak bisa dipojokin nggak menurut lo? Oh, aku nggak masalah. Misalkan dia respon dia seperti itu, ya nggak masalah kan, makanya respon orang itu kan nggak bisa sesuai ekspektasi kita kayak gimana. Ya kadang-kadang kan juga ada orang yang nggak bisa banget dipojokin gitu. Kalau dipojokin kayaknya ngelawan gitu kan. Iya. Apa ngelawan lah maksudnya gitu. Enggak sih. Lu lebih santuy ya, lebih chill lah ya. Iya benar, lebih chill. Kayak cuek banget. Kayak paling cuma nanya, kenapa lu bisa mikir kayak gitu. Nanya balik aja. Oke. Ya, that's a good thing from Capricorn lah ya. Nggak, karena si Bang Nadif ini pengalaman. Apa? Pengalaman sama mantan dia. Nggak, kalau Capricorn itu emang kalem memang gitu. Tapi ya don't judge a book by its cover juga sih. Don't judge cover, oke. Mudah-mudahan Monika nggak kayak yang seperti yang masa lalu saya. Ya, beda orang beda personality lah. Ya, betul. Don't judge by its cover. Tampangnya cantik tapi suka ngebunuh di belakang. Ya, mudah-mudahan Monika nggak kayak gitu ya. Kasian. Ya, Nadif ini kayaknya udah mulai gatal untuk nanya nih, Div. Silakan, Div. Oke, ya tadi kita ngomongin soal pertemanan, pasti juga yang namanya apa ya istilahnya ya, menusuk dari belakang itu sering banget kejadian ya. Entah dia selingkuh, entah dia gibain dari belakang. Monik pernah ngalamin backstabber gitu nggak sih sama teman-temannya sendiri? Backstabber tuh kayak pengkhianat gitu ya? Ya, pengkhianat, menusuk dari belakang. Pengkhianat, tusuknya pakai jarum biasanya. Pernah banget, wah sering kayaknya. Gimana tuh, ceritanya gimana? Ceritanya ada yang tersinggung. Gimana? Nggak apa-apa. Kan nggak menyebutkan nama. Kita nggak menyebut merek. Dan itu kan udah lewat kan, kejadian udah lewat kan? Udah lewat, cuman kan nggak tahu udah clear atau belum. Nah, nggak apa-apa, coba aja cerita gimana. Iya, nggak apa-apa, cerita aja. Menusuk dari belakang. Ya, nusuk. Tunggu ya, aku mikir ya. Oke. Nusuk aja mikir. Mungkin ada ya beberapa orang sih. Beberapa orang kan? Berarti sering ya. Iya, jadi dia tipikal yang misalkan masalah cuma sama dia, tapi dia tuh yang nggak bisa ngelawan sendirian gitu, kayak bisa main geng. Main kelompok. Berkelompok ya. Aduh. Sekongkol lah ya. Sekongkol. Cuma nggak pure salah dia juga, maksudnya aku juga ngerasa salah gitu. Cuman yang dia lakukan adalah berkelompok gitu. Waduh, berkoloni, Div. Bener. Kayak hiena ya. Bukan semata-mata dia salah ngomongin, pasti kan maksudnya dia kenapa ngomongin nih, pasti kan ada sesuatunya gitu kan. Ya, karena ada masalah, mungkin dari aku juga salah gitu. Waduh, jadi kalau ditanya ada yang pernah dia ngomongin, nggak pernah gitu. Tapi yang diomongin fakta atau enggak gitu. Oke. Ya bisa menggiring opini juga sih kalau ngomong gitu. Karena ada tuh satu video di TikTok waktu itu. Jadi ada cewek, dia jalan bertiga gitu bawa mobil sama teman-temannya. Cewek juga, bertiga tuh cewek. Nah, kayaknya dia menyengaja untuk meninggalkan HP-nya di mobil temennya, terus
nggak tahu sih pakai aplikasi ada yang ngerekam suara. Oh iya, ada tuh ada. Nah ya kan jadi dia ngerekam ngomongin teman-temannya di mobil itu apa aja gitu, dan katanya ya dia bikin sakit hati lah. Ternyata oh dia gini-gini gitu. Dia bilang kan kalau dia nggak bayarin kita nggak bakal kita ajak gitu, kayak gitu. Dia ngomong gitu. Itu sakit sih. Damn, serius itu ada gitu? Oh beneran sih nggak, beneran sakit sih. Tapi kalau pengaturan kan kita nggak tahu ya. Oh Iya, betul. betul. Jadi settingan bisa jadi. Settingan bisa kan? Kita nggak tahu di belakang layar. Ya di belakang layar namanya juga media kan. Benar-benar. Buat menarik ini viewers ya, benar juga. Iya, untuk menarik like viewers biar jadi di selebgram. Oke, jangan lupa subscribe guys. Ya gitu-gitunya. Ujung-ujung gitu. Uang bisa jadi salah satu alasan rusaknya hubungan pertemanan. Apakah Monik setuju? Ya. Setuju. Setuju. Kenapa? Karena banyak case-nya, apalagi contoh uang. Biasanya kan uang lebih ke utang piutang ya. Betul. Bisa, ya. Benar banget. Yang ditagih yang lebih galak ya kan. Nah. Yang kayak gitu sih. Berarti setuju kalau uang bisa jadi masalah dalam pertemanan. Berarti intinya adalah jangan berhutang, Div. Wah, tuh Re. Jadi ini ada cerita lucu nih. Ini kisah nyata ini, dan ini bukan settingan. Jadi ada kisah persahabatan dua cowok gitu. Nah, dua cowok ini membangun sebuah bisnis otomotif lah. Ceritanya begitu. Nah, terus yang satu ini cukup pintar menyimpan duit gitu. Nah, yang kedua ini enggak begitu gitu. Nah, pada suatu hari mereka lagi bangun bisnis gitu. Permasalahannya adalah ini cuma pakai satu ATM. Jadi ATM-nya si A gitu, tapi si B tahu PIN-nya gitu. Jadi nggak hanya A. Ini kan berarti bisa jadi masalah nih ya ke depannya, karena PIN ATM diketahui lebih dari satu orang. Nah, ada satu titik setelah mungkin 1-2 tahun itu ternyata uangnya si A itu habis benar-benar nol gitu. Yang harusnya buat bisnis bareng gitu ya, modal segala macam, benar-benar habis sampai nol gitu. Nah, terus ternyata dihabisin oleh B, temannya sendiri yang lagi bangun bisnis bareng-bareng. Nah, setelah A ngecek ini, ternyata B ini dia ke tukang ini ya, pijet plus gitu lah gitu ya. Si B. Iya, si B ini ke tukang pijet plus. Orang gila. Terus dia baper sama orang di situnya. Bapernya maksudnya sayang. Nah, cewek di situ. Nah, akhirnya dibayarin lah segala macam, makan di mana. Ya uangnya habis lah yang buat modal bisnis gitu. Dan dia kondisinya udah punya istri, jadi kan dia selingkuh. Gitu. Itulah. Makanya parah kan. Berarti intinya jangan pergi ke pijet plus ya, saudara. Bukan. Permasalahannya di situ ya. Jadi karena baper uang ini. Jadi makanya itu kalau masalah uang, pertemanan sensitif sih. Ya pokoknya bahkan di bisnis juga kalau untuk masalah uang itu juga jadi persoalan untuk bangkrut loh bisnis itu. Ya itu tadi nol. Masalah uang doang bisnis. Iya. Oke guys, sesuai dompet guys. Yoi. Sesuai, nggak usah gengsi gitu kan. Itu gengsi mahal gitu. Ya, jangan BPJS ya. Apa BPJS tahu kan kepanjangannya? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Iya benar. Kalau dari sosialita. Nah, itu kepanjangannya. Ya. Monik, katanya ada 4 faktor nih yang bisa jadi menentukan siapa temanmu yang sebenarnya. Pertama, ketika kamu tertimpa masalah. Kedua, traveling bareng. Ketiga, nggak hanya staycation sih, stay di luar kota juga bisa. Yang terakhir, bisnis bareng. Nah, ini sounding yang tadi lagi. Monik setuju nggak sih 4 faktor itu? Bisa jadi menentukan nih siapa nih teman gue yang sebenarnya, siapa yang bukan. Iya, betul. Setuju. Karena? Tadi yang pertama itu apa? Ketika lo tertimpa masalah. Oh iya, itu kan, wah itu krusial banget ya. Yeah. Kita jadi tahu orang responnya gimana ke kita, apa yang dia lakuin, dari simpati ke empati gitu. Terus habis itu yang kedua apa? Traveling.
Traveling 50-50 lah ya, traveling tuh. Karena kan traveling kita tuh lebih ke pikiran lagi have fun gitu kan, lagi fresh gitu kan. Iya. Jadi nggak, tapi mungkin di hal-hal kecil aja mungkin ya kita jadi tahu, tapi nggak jadi masalah besar gitu. Terus yang ketiga tadi apa? Stay bareng. Staying. Tinggal bareng. Apa? Tinggal bareng gitu. Tinggal bareng. Ya tinggal bareng, nginep di hotel bareng. Misalkan kasurnya egois nggak gitu ya, itu kan bisa gitu kan. Itu pengalamanku itu. Aku tahu orangnya gimana. Kayak nggak pernah berpikir nih orang begini gitu, ternyata begitu. Yang apalagi misalkan dia tinggal di tempat kita ya. Sebenarnya faktor juga sih, kayak misalkan kan aku kerja gitu, terus pulang kerja rasanya kadang mau ada waktu sendiri gitu kan, capek, mumet, terus ngehadapin satu orang yang lagi nginep gitu, temen. Pernah ini aku cerita nih, ada pengalaman. Banyak juga boleh, panjang juga boleh. Kita dengerin kok. Nggak dibilang deket banget, enggak gitu, karena nggak pernah sharing sama dia, curhat enggak, tapi emang se-circle gitu, se-circle. Terus diajakin ya pulang kerja, namanya mumet gitu. Terus ada satu ketika dia tuh selalu minjem baju gitu loh. Baju dipinjem loh. Lah kayak gini, lo udah tahu mau nginap, harusnya lo prepare dong gitu. Lo harusnya prepare. Nah, tapi aku nggak masalah kalau seandainya dia tuh tahu kapasitas dia di tempat orang tuh kayak gimana. Dia tuh udah minjem baju, tapi tuh nggak ada yang kayak gini. Aku kan nggak laundry orangnya, aku kan nyuci sendiri. Untuk satu orang aku aja itu tuh udah banyak gitu loh dalam seminggu baju. Apalagi ditambah 2 orang, berarti 2 kali lipat dong. Nah itu dia nginep tuh kayak kita semingguan, hampir semingguan gitu. Nggak ada tuh kayak ada gagasan dia tuh ngomong nyuci yuk gitu, atau nyuci bareng yuk. Jadi kayak udah asal lempar ke baju kotor gitu loh. Nah, itu yang nginep seminggu ngapain? Karena dia lagi kerjaan daerah dekat rumah. Nggak masalah. Yang jadi masalah tuh bukan karena dia nggak prepare, nggak bawa baju, nggak masalah. Lo mau pakai baju gue terserah, lemari tuh buat siapa aja. Nyuci gitu. Tapi juga numpang nyuci. Lo di rumah orang tuh harus bersikap apa tuh, lo harus tahu diri, kapasitas lo. Kayak gitu. Itu bukti kedewasaan lo, coy. Iya. Berarti dia belum dewasa. Itu nanti Monik lain kali kalau dia begitu, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau mau stay seminggu lagi, bantuin bayar listrik, bantuin bayar air, nggak apa-apa. Mau enakin juga, tapi listriknya dia full yang bayar, nggak apa-apa. Bayar wifi gitu kan, telepon. Itu lebih ke etika ya. Etika, benar. Harusnya. Nah, kita kan dapat ya, mata kuliah etika ya, Re ya. Iya, etika. Gitu. Karena gini loh. Kadang-kadang bingung sih, Re. Ada orang yang nggak apa ya, nggak kepekaannya gitu, nggak ada gitu. Emang benar ada. Awareness-nya kurang. Awareness-nya rendah. Iya, rendah gitu. Kayak nggak ada salah gitu kan, kayak nggak ada dosa. Tapi nggak enak gitu lo tinggal di rumah orang, tapi lo nggak prepare. Betul. Kalau nggak ada kesadaran diri. Betul. Ya gue aja kadang-kadang nggak harus minggu sih, sehari aja gue ikut makan di situ. Pasti gue bantu nyuci piring deh. Itu pasti minimal. Iya kan? Gitu. Nah itu dia, tiap orang tuh makanya kita nggak bisa maksain. Misalkan gue nginep nih di rumah om gue gitu, om gue bilang udah Div nggak usah, pasti gue akan nyari kesempatan gue nyuci piring gue sendiri gitu. Mungkin om gue ngeliat gue ini, tapi kan gue nyari kesempatan aja, karena gue kan di situ istilahnya numpang gitu. Iya. Kalau misalkan itu udah kayak rumah lu ya, lu leha-leha ya. Terserah ya kan, rumah lu ya kan. Cuman kalau lu numpang kan ya gimana ya? Ya itu rumah dia gitu kan. Awareness lu kan harus nyala gitu. Tapi kan kita nggak bisa maksain tiap orang lain punya apa kayak pemikirannya sama kayak kita, kan nggak bisa. Jadi ya udahlah gitu. Kita jadi cukup tahu tuh nih orang kayak gini. Berarti besok boleh nginep atau enggak? Boleh. Tapi dengan syarat. Mungkin kedepannya diomongin gitu. Sekali sadar mungkin diomongin. Tapi sih sampai saat ini dia nggak balik-balik lagi ya. Mungkin udah sadar kali, merasa berdosa. Monik ancam aja, kamu mau beli kesini tapi bayar listrik, air bayar, gitu. Air bayar, wifi bayar, AC bayar, apa ini? AC bayar.
Freonnya bayar kan pakai AC pakai freon. Oke deh, gitu. gue nyuciin baju lu, tapi kalau GoFood, GoPay-nya pakai punya lu gitu aja. Gitu-gitu aja. PT-PT nanti. Monik harus tegas, anjay. Ini sosokan banget kita. Tapi untuk kejadian udah lama ya. Ini kejadian udah lama ya Monica ya. Kejadiannya udah main nggak lama-lama banget sih. Nggak lama banget tahun yang lalu. Apa ya? Sekarang udah September ya? Udah September. Agustus ya, mau masuk Masih September. Agustus, mau September, tapi masih Agustus kita. Kapan ya? Kayaknya awal tahun deh kayaknya. Awal tahun belum Iya, lama. lagi Tim. Itu masih hidup orangnya. masih. Lu mau apain Sekarang Dim? pas numpang di Monik sekarang dia udah ini megang saham di Shopee lagi takutnya. Wah. Tuh kayak gitu. Lu numpang tapi sekarang jabatan lu udah tinggi gitu. Hah? Oh, itu mah pelit namanya. Oke. Wah, dia nge-search orangnya dong. Oh enggak ini. Oh, enggak. Dia nyari foto. Iya. Nyari foto orangnya ini nih, orang ini. Ini buka aib kita nih. Janganlah gua jadi. Oke, terakhir Monik di topik ini sebelum kita promo sosial media dan closing. Pesan dari Monik nih, khususnya buat para pendengar podcast ini ya, podcast supaya menghindari ya kalau udah kejebak supaya keluarlah dari pertemanan toksik itu seperti apa? Pesan dari lo. Aduh. Petuah dari Monica Sailom. Jujur, sebenarnya keluar dari pertemanan toksik itu nggak segampang itu sih sebenarnya. Apalagi kalau kita udah terikat dalam artian karena udah sering bareng gitu, rutinitas bareng. Bukan pertemanan aja sih, hubungan lawan jenis juga susah banget keluarnya tentang toksik gitu. Pengalaman sekali kayaknya. Iya, karena ada beberapa racun. Reaksi racun kan nggak langsung gitu kan. Oke. Ada mungkin tunggu beberapa kali kena pukulan, beberapa racun diminum gitu, baru ada reaksinya, ada efek sampingnya gitu. Jadi susah banget sebenarnya keluar ya. Bahkan kalau misalkan dibilang aku masih ada di circle yang toksik sih masih gitu. Oke. Nah tapi untuk pesannya lebih ke diri sendiri aja sih. Benar. Lebih tahu diri kita gimana, memposisikan diri, karena kan kita nggak bisa ngerubah orang ya. Betul. Betul. Kita bisa ngerubah dari mindset, tindakan kita itu kan kita sendiri. Betul. Jadi lebih ke cuek aja legowo gitu loh. Chill aja lah ya. Chill aja lah. Pada pusing-pusing gitu mikir orang lain, nih orang kenapa sih nggak mau berubah? Yang penting lo, yang lebih baik lo mentingin diri lo, kayak cintai diri lo sendiri ya. Iya, fokus sama value diri sendiri aja sih. Karena kan nggak penting ya orang lain. Buat apa gitu kita capek-capek mikirin orang lain. Berusaha untuk merubah orang lain itu kan nggak bisa. Monica, sebelum kita closing, ada namanya promo sosial media. Ini sebagai privilege nih, karena udah ada undang-undang MEF Podcast tahun 2021 ya, Div ya? Tahun 2020 dong. 2020, oh ya, 2020. Wajib seorang tamu mempromosikan sosial medianya ke para pendengar. Mungkin saja kan ada para pendengar ingin mempelajari bagaimana reviewing barang-barang produk kosmetik, ala Monica. Kopi ala Monica gitu kan. Karena kan mungkin aja nanti yang penyanyi juga minta advice-nya ke Monica gitu. Nah, boleh sharing ya Monica. Instagram dulu deh kalau gitu. Instagram, LinkedIn sama TikTok. Kalau ada ya. Instagram sama TikTok sama Monica Silom sih. Monica ya, tapi C-nya ini K-nya bukan Monica pakai K tapi ya pakai C ya, Monica. Pakai C iya, Monica. Monica Silom tadi. Monica Silom. Silom, bukan Silom rumah sakit ya kalian ya, jangan sampai. Bukan Eka hospital juga lain lagi. Jadi Monica Eka lagi nanti. Nah sama hal lagi jadi Monica. LinkedIn aja, LinkedIn Monica. LinkedIn aku nggak pakai sih. Aku nggak pakai. Oh, aku juga. Malam jadi Jawa ini. Iya. Lama-lama kok mumet kita. Mumet ya kepala aku ini. Iya itu. Oke. Oke. Sama TikTok aja ya Monica ya. Ya Monica Silom. Main medsos sama Twitter sih sama. Apa tuh Twitternya? Monica Silom juga. Tapi nggak umum sih karena itu lebih ke
curahan isi hati seseorang. Waduh, curhatan Eh, orang nih. Oke. Gimana? Apa namanya? Karena itu isinya curahan hati seorang karyawan. Jadi di private kalau Oke. itu. Oke. Karyawan? Oke. YouTube punya channel YouTube? Channel YouTube nggak ada, belum ada, tapi pengen bikin sih. Oke. Oh, pengen bikin. YouTube channelnya perusahaan. Oh. Oh, Oke. bukan pribadi berarti ya? Nggak pribadi. Buat aja ntar reviewin kopi sama ini podcast kita. Jangan dong. Ngomongin kopi boleh. Tapi untuk reviewing podcast kita gimana? Bisa reviewing aja. Biar bintangnya nambah dikit lah, 1 minimal kayak. Boleh. Atur. Itu bisa diatur lah Rey sama Monica. Bisa diatur ya. Ntar Bang Nadif yang bayar kok, tenang aja. Oke. Monica, terima kasih sudah datang di podcast ini ya. Aduh, nih makin kesini kita makin tahu nih tentang toxic ya. Yes. Nadif juga nih, waduh kayak matanya udah mulai seliur, pengen tidur. Karena kalau boleh tahu nih para pendengar kita udah jam 11 malam. Oh ya? Hah? Ya, Oh, udah sejam ya? Udah sejam. Tapi nggak apa-apa jam kalau iya. Tapi tadi kalau seandainya Monica mau lanjut sampai jam 3 subuh nggak apa-apa. Tapi kita berdua keluar. Tapi nanti jadi monolog. Sendiri ya? Iya, ngomong sendiri, ngedongeng nanti. Oke, sampai sini dulu episode kali ini dan see you guys in the next episode. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Monique. Thank you.